Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini Waalaikumsalam. mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan juga diberikan paket ya, paket internet ya, agar bisa terkoneksi. Eh, dan juga selawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat kita bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Pertama-tama juga saya sampaikan terima kasih atas kepercayaannya bisa diajak berdiskusi di lingkungan Al-Ghazali. Serasa seperti pulang kampung karena dilarang pulang kampung. Tapi saya sebenarnya senang ya dilarang karena ada alasan untuk tidak pulang kampung. Karena butuh biaya juga pulang kampung. Padahal alasan sebenarnya alasan finansial. Tetapi sangat disayangkan sehingga saya sudah mungkin 2 kali tidak pulang kampung, 2 tahun terakhir. 3 tahun lalu pulang. Dan kami sekeluarga sudah rindu mau pulang kampung. Nah, salah satu cara pulang kampung yang bisa dijadikan alternatif ya seperti ini, diskusi, silaturahmi, dan seterusnya. Sesungguhnya tema tentang tauhid ya, tema yang muncul begitu saja di pikiran saya karena tidak ada waktu memikirkan yang lain, dan saya pikir tema tauhid adalah tema yang sangat populer, yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Kita sudah bergaul dengan tauhid sejak kita pertama kali lahir ya. Kita kan lahir itu diazankan, diiqamatkan, itu sungguhnya adalah perkenalan kita dengan tauhid. Dan itu kita berulang terus bertemu dengan tauhid. Karena itu ketika Bapak Dr. Kakanda Kamarudin Hasan MPD mengatakan temanya terserah, maka yang terpikir oleh saya ya tauhid ini. Kemudian ditambah dengan keutamaan puasa. Ya, para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa tauhid adalah sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa. Ya, hanya saja tauhid itu perlu terus diperdalam tentu saja. Tidak tidak bisa kita berpegang hanya tauhid yang pernah diajarkan dahulu ya. Ketika kita pertama kali diazankan dan diiqamatkan oleh orang tua kita terus menambah. Karena sesungguhnya tauhid itu pergulatan terus-menerus di dalam hidup. Tidak ada kata selesai untuk tauhid. Tidak ada kata selesai. Tidak ada orang yang mencapai tingkat tauhid yang sudah sempurna, bahkan hingga akhir hayatnya. Sampai seorang sufi pernah berkata bahwa sesungguhnya setiap orang itu wafat dalam keadaan musyrik. Ya. Wafat dalam keadaan musyrik. Wafat dalam keadaan mepak dua. Ya. Ini sesungguhnya menyeramkan ya, karena sampai mengatakan seperti itu. Dan ketika saya tanyakan kepada salah seorang pembaca buku tasawuf, kenapa dia mengatakan begitu? Ya karena ya tidak mungkin ya kita bisa menjadi muwahhid ya, bertauhid dengan peralatan yang terlalu sederhana yang ada pada kita. Kita hanya punya akal yang terbatas, kita punya fisik yang terbatas ya, punya spiritual yang terbatas, itu tidak mungkin bisa melahirkan tauhid yang sesungguhnya. Jadi tidak mung jadi sesungguhnya keterbatasan itulah yang membuat kita selalu gagal di dalam bertauhid. Tetapi meskipun gagal ya, kita harus terus berusaha ya untuk mencapai yang ideal dari tauhid itu. Nah, karena itulah saya sebut tadi bahwa bertauhid adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti bahkan hingga akhir hayat kita. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan syahadat ya, syahadat itu kan ada 2 bagian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita tidak akan berbicara tentang syahadat kepada Rasulnya, kita berbicara pada syahadat kepada Allah ya, pada kesempatan ini. Nah, syahadat kepada Allah itu pun terbagi dua. Ya, ada yang berbunyi la ilaha, yang kedua adalah illallah. Nah, la ilaha ini adalah negasi, ya. Bernuansa negatif karena ada kata la. Kemudian illallah itu adalah penegasan, ya, bernuansa positif. Jadi satu negasi dan satu posisi, ya, positif. Nah, negasi dalam tauhid atau dalam kalimat la ilaha illallah itu mempunyai posisi yang sangat penting. Makanya ditempatkan lebih dahulu dari illallah. Kenapa? Karena disitulah inti penegasan eksistensi ilahi. Jadi inti penegasan eksistensi ilahi itu bukan pada illallah, tetapi pada la ilaha sebagai proses awal. Mengapa? Karena sebuah eksistensi yang hendak ditegaskan nanti adalah eksistensi yang tiada banding, ya, tiada tanding, bahkan tidak ada yang lain selain dia. Nah, kata tiada banding, tiada tanding, ya, dan tiada yang lain itu tersurat di dalam kata la ilaha. Jadi bukan pada illallah. Nah, karena itulah disebut bahwa inti dari eksistensi itu ada pada negasi, ya. Ada pada la ilaha, tiada Tuhan. Nah, kalau kita lihat secara antropologis ya di dalam seluruh budaya yang ada di dunia, mungkin tidak seluruh juga ya, ada beberapa budaya yang diteliti oleh para antropolog, bagaimana bentuk tauhid atau katakanlah monoteisme, budaya-budaya yang pernah ada, agama-agama yang pernah ada, minimal biasanya berbentuk tiga hal. Ada tiga hal, tiga bentuk. Pertama, monoteisme itu mengambil bentuk percaya kepada satu Tuhan yang paling unggul dari semua Tuhan-Tuhan yang ada. Ya, jadi ada kepercayaan yang juga disebut monoteisme ketika sesungguhnya banyak Tuhan, tetapi ada yang satu yang unggul. Ya. Contohnya mungkin seperti di mitologi Yunani. Ya. Di percayaan masyarakat Yunani pada waktu itu, mereka mengatakan ada satu Tuhan tertinggi, yaitu Tuhan Zeus. Ya. Sedangkan yang lain itu kalah oleh Zeus, kalah unggul. Ya. Yang lebih unggul yang satu itu. Jadi banyak Tuhan tetapi ada Tuhan yang unggul satu. Nah, itu adalah bentuk monoteisme juga. Ya, bentuk monoteisme juga. Nah, ada juga bentuk monoteisme yang kedua, yaitu percaya kepada banyak Tuhan tetapi memilih salah satu untuk disembah. Jadi ada Tuhan banyak, semuanya setara, semuanya sebanding, tetapi kemudian dipilih satu. Nah, ada juga bentuk monoteisme seperti itu. Itu juga monoteisme karena dia hanya mengakui satu juga dan tidak mengakui yang lain. Ya, hanya mengatakan kepercayaannya mengatakan bahwa ada yang lain, tapi saya memilih yang ini. Nah, itu bentuk kedua dari monoteisme. Ada juga bentuk ketiga, ya. Bentuk ketiga ini biasanya terjadi seperti ini. Jadi misalnya di masa lalu ada ada dua kelompok masyarakat, adalah katakanlah dua suku atau dua kabilah dan seterusnya, itu punya Tuhan masing-masing. Jadi biasanya di masa lalu setiap kelompok masyarakat itu punya Tuhannya sendiri-sendiri, namanya beda. Ya, walaupun mungkin sifat-sifatnya tidak terlalu jauh berbeda karena secara umum sifat-sifat Allah itu tidak terlalu jauh sifat-sifat Tuhan tidak terlalu jauh berbeda, misalnya Maha Kuasa, Maha Esa dan seterusnya. Nah, suatu hari ya di masyarakat masa lalu itu kan sering terjadi saling mencaplok wilayah ya, saling menjajah dan seterusnya. Nah, biasanya ketika ada dua wilayah saling menyatu atau satu wilayah ditaklukkan, maka terjadi mau tidak mau terjadi penyatuan Tuhan. Jadi Tuhan mereka akhirnya mereka mengadakan fusi, ya, menyatukan antara Tuhan satu dengan Tuhan. Jadi Tuhannya mereka akhirnya sepakat bahwa kita menyembah yang ini, bukan yang itu. Apakah memilih salah satunya atau
membuat nama baru bagi Tuhan yang mereka hendak sembah. Nah, itu adalah bentuk ketiga ya di dalam penelitian para antropolog bagaimana monoteisme itu berkembang di dalam sejarah. Nah, kalau kita lihat ketiga bentuk itu, ya, bentuk monoteisme itu, atau katakanlah bentuk tauhid yang seperti itu, maka sungguhnya itu semua adalah cara deduksi. Kenapa disebut deduksi? Karena pada dasarnya tetap mengakui banyak Tuhan, meski kemudian kalau dalam bentuk pertama itu ada Tuhan yang lebih unggul, kalau bentuk yang kedua ada Tuhan yang dipilih di antara Tuhan-Tuhan yang lain yang unggulnya sama, tetapi dipilih salah satu untuk disembah, atau menyatukan antara banyak Tuhan, disepakati menjadi satu. Nah, itu adalah sesungguhnya masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain. Nah di dalam Islam, tauhid yang kita yakini, ya tidak sama dengan semua bentuk kepercayaan tadi. Kenapa? Nah, karena Tuhan di dalam tauhid yang kita yakini sebagai umat Islam adalah Tuhan yang bukan hanya satu, tetapi satu-satunya. Tanpa tanding, tanpa banding, dan bahkan juga tanpa toleransi kepada kehadiran selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehadiran apa? Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk apapun. Baik ya di dalam bentuk yang nyata, kasat mata misalnya, ini Tuhan, itu juga Tuhan. Atau dalam bentuk yang imajiner, yang tidak dalam bentuk kasat mata, lebih berbentuk abstrak ya. Dalam konsep juga tidak ada yang seperti itu. Jadi itulah Tuhan kita dalam tauhid. Jadi tidak dalam bentuk apapun, baik bentuk, baik nyata, baik imajiner maupun dalam bentuk konsep. Singkatnya, perbedaan antara tauhid yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tadi ya, konsep tiga tadi adalah yang tadi itu mengakui adanya yang lain selain Allah, tapi kemudian memilih di antara mereka. Nah, itu konsep tauhid. Sedangkan kita, tauhid yang versi kita adalah memang yang lain itu tidak ada. Nah, memang yang lain itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syahadat yang kita syahadat kita yaitu la ilaha. Nah, la ilaha ini adalah ungkapan negasi. Ungkapan negatif. Ungkapan yang mentiadakan, menidakkan atau meniadakan. Kemudian itu mendahului penegasan, ya, negasi yang mendahului penegasan. Penegasannya kan tadi kita sebut illallah. Mengapa ini penting? Karena tidak mungkin ada posisi tanpa didahului oleh negasi. Itu sudah menjadi aturan biasa. Tidak mungkin ada posisi tanpa didahului dengan negasi. Nah, setiap posisi yang hendak diteguhkan selalu diawali dengan pernyataan tidak ya, terhadap posisi yang hendak ditumbangkan. Ya, misalnya mungkin ada yang mau menggantikan ketua setia, ya. Bapak Dr. Kamrudin Hasan, misalnya ini contoh saja, bukan berarti mau menumbangkan pemerintahannya Pak Doktor. Kalau mau menumbangkan, harus mengatakan tidak dulu kepada yang sudah ada itu. Baru kemudian meneguhkan yang ada. Ya, itu misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak mungkin ada posisi tanpa diawali dengan negasi. Diawali dengan pernyataan tidak ya, terhadap posisi yang hendak ditumbangkan. Nah, demikian pula dengan la ilaha. Kenapa makanya dalam syahadat itu la ilaha dulu. Peniadaan dulu, penidaan dulu, baru masuk penegasan. Nah, seluruh konsepsi tentang Tuhan, misalnya Tuhan paling unggul, atau kemudian beberapa Tuhan yang sama unggulnya tetapi dipilih salah satu,
atau yang bentuk terakhir tadi fusi, ya, penyatuan antara Tuhan itu harus ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena semuanya ya hadir lewat deduksi. Sedangkan tauhid versi kita adalah hadir dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud dengan salah satu sifat Allah dengan qiyamuhu binafsihi, ya, berdiri dengan sendirinya. Apa yang dimaksud dengan berdiri dengan sendirinya? Biasanya kalau berdiri dengan sendirinya itu kita artikan dengan apa? Misalnya kita artikan dengan, oh Allah bisa mengerjakan sendiri urusannya. Nah, beda sama kita. Kita tidak bisa mengerjakan sendiri urusan kita. Sehebat-hebatnya Dr. Kamaludin Hasan sebagai ketua, ya tidak bisa mengerjakan sendiri. Beliau butuh ya untuk membantu. Apakah wakil ketua atau pembantu ketua, ya termasuk mahasiswa. Mahasiswa adalah membantu. Bayangkan kalau ada perguruan tinggi tapi tidak ada mahasiswanya. Jadi ya bukan perguruan tinggi namanya. Ya, dia harus membutuhkan. Nah, Allah itu qiyamuhu binafsi. Itu makna yang tradisional yang selama ini kita pahami. Tetapi ada pemaknaan lain dari qiyamuhu binafsi, yaitu bahwa bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala atau kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita menidakkan seluruh Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi bukan karena itu. Jadi bukan karena saya mengatakan Lata bukan Tuhan, Uzza bukan Tuhan, maka Allah menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi bukan dengan proses seperti itu. Kalau proses seperti itu sama dengan proses yang kita sebutkan tadi, 3 itu. Jadi Allah hadir setelah yang lain dihilangkan. Tetapi qiyamuhu binafsihi, maknanya yang lain adalah bahwa Allah hadir tanpa itu. Tanpa itu. Bahkan di penutup tulisan ini saya sebutkan bahwa bahkan Allah hadir tanpa syahadat. Jadi walaupun kita tidak bersyahadat, Allah tetap ada. Jadi, itu yang disebut qiyamuhu binafsi. Memang kenyataannya keterbatasan manusiawi kita ya, sebagai hamba ini ya yang masih punya bentuk fisik ya dan sebagainya, masih punya nafsu dan sebagainya, membuat manusia atau membuat kita ini kadang berlaku terbalik ya. Berlaku terbalik di dalam syahadah. Apa yang saya maksud dengan melakukan berlaku terbalik? Sesungguhnya kita itu bersyahadat itu bukan la ilaha illallah, tetapi illallah dulu baru la ilaha. Jadi kita itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari bersyahadat itu illallah dulu, baru la ilaha. Apa yang dimaksud illallah dulu baru la ilaha? Yaitu kita sudah menegaskan Allah Maha Esa ya, atau Tuhan kita, baru kemudian kita menjadikan itu sebagai pedang, ya. Pedang untuk menebas Tuhan-Tuhan lain. Apakah itu salah? Ya, itu tidak salah tentu saja karena itulah sesuai dengan kemampuan manusiawi kita. Tetapi kan ada masalah di sana, secara logis ada masalah. Kenapa? Seakan-akan kita lah yang membuat Tuhan-Tuhan lain itu hilang gara-gara kita pakai illallah. Kita lah yang menebas kehadiran Tuhan-Tuhan lain. Sehingga Allah hadir. Jadi kita menjadi pahlawannya ya gitu. Ya, kita menjadi hero dalam hal ini. Sedangkan tadi kita sudah sebut bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi. Tanpa kita menebas kehadiran Tuhan-Tuhan lain, Allah tetap Tuhan. Bahkan tanpa bersyahadat pun Allah tetap Tuhan. Jadi biasanya seperti itu kan. Nah, tetapi di satu sisi itu juga dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Dalam hal ini misalnya ya, kenapa saya sebut bermanfaat? Kita ini sehari-hari ya setiap hari diserbu oleh kehadiran Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tiba-tiba dapat warisan 1 miliar misalnya. Tiba-tiba Tuhannya ya uang 1 miliar itu. Sehingga dia lupa yang lain. Lupa daratan, biasanya istilahnya lupa daratan. Dia kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu contoh kalau sedang mendapatkan yang baik. Tapi kadang juga kita mendapatkan yang buruk, ya. Ya, kita ditakdirkan mendapatkan keburukan atau istilah sehari-harinya musibah. Nah, setelah itu terjadi, maka seakan-akan inilah yang mempengaruhi hidup kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga bentuk penyerbuan tuhan-tuhan lain yang mengganggu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk gangguan seperti ini ya yang efektif kita lawan dengan illallah memang. Jadi kehadiran tuhan-tuhan lain itu sama dengan kalau dapat jabatan kan seperti ya Pak Ketua kan dapat jabatan sebagai ketua. Nah, itu sungguhnya seperti ada kehadiran Tuhan lain. Kalau menjadi ketua itu kemudian membuat beliau lupa kepada Tuhan yang sebenarnya, ya jadilah beliau ini menjadi musyrik atau menjadi kafir. Tetapi karena ada illallah ya di dalam hati, maka illallah itulah yang dijadikan pedang untuk menebas yang itu tadi. Rasa bangga menjadi ini, rasa congkak menjadi itu. Terutama di grup WhatsApp biasanya, itu banyak sekali Tuhan-Tuhan hadir di sana. Kalau sudah berantem antara satu orang dengan orang lain, ya gara-gara beda pilihan bupati, beda pilihan gubernur, beda pilihan presiden dan seterusnya, nah itu sudah banyak Tuhan-Tuhan hadir bersiliweran. Kalau tidak dengan pedang illallah, ya kita tebas semua ego-ego kita, ya terutama ego kita ya. Kita biasanya lebih sibuk menebas ego orang lain, tetapi lupa untuk menebas ya ego diri sendiri, sehingga justru ego sendirilah yang hadir. Kita tidak sedang meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah, tetapi kita lebih parah dari itu, yaitu meyakini bahwa kitalah Tuhan lain itu selain Allah. Karena kita lupa menebas ego kita, ya kita sibuk menebas ego orang lain. Kamu salah, kamu keliru. Yang lupa kita lakukan adalah kita keliru. Akhirnya hadir dua Tuhan. Pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita sendiri. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa meskipun secara urutan syahadat itu terbalik, tetapi itu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun ada juga gunanya, ya, ada gunanya. Tidak apa namanya, ada salahnya tetapi ada gunanya. Kenapa gunanya penting? Ya karena bagi kita itulah ya kelemahan kita sebagai manusia. Saya sudah sebut dari awal tadi bahwa eh, sekeras apapun kita berusaha bertauhid, sesungguhnya kita akan selalu gagal ya di dalam bertauhid, tetapi usaha kita itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kegagalan-kegagalan kita, karena kegagalan kita itu sesuai dengan kemampuan manusiawi kita. Itulah yang ya, seperti itulah yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, uh, untuk memahami ya perlakuan terbalik itu, ya, salah satu dari sifat 20 Allah itu ada yang berbunyi ya qiyamuhu binafsi tadi. Nah, lawan dari sifat itu adalah qiyamuhu bighairi, yang berarti Allah tidak membutuhkan pertolongan. Sifat ini tidak berkaitan dengan sifat Allah yang lain, yaitu tidak hanya berkaitan dengan sifat Allah yang lain, yaitu kudrah, yang berarti berkuasa. Karena memang Allah itu tidak membutuhkan pertolongan. Allah memang tidak membutuhkan pertolongan karena Dia Maha Kuasa, tetapi qiyamuhu binafsi juga berarti Allah tidak membutuhkan pertolongan deduksi akal manusia ya, atau bahkan syahadah manusia untuk menegaskan eksistensinya. Nah, itu yang perlu menjadi keyakinan kita. Bahwa tanpa syahadat saya pun Allah tetap Maha Esa. Ya, tanpa apa namanya? Tanpa olah logika saya, olah akal saya, Allah tetap Maha Esa. Mengapa? Karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala bukan karena usaha saya melogikakan. Bukan karena usaha saya melogikakan atau bahkan usaha saya membunuh Tuhan-Tuhan lain. Tetapi karena memang demikianlah adanya. Allah hadir tanpa deduksi akal, tanpa negasi la ilaha,
tanpa penegasan illallah, bahkan tanpa syahadat kita. Kita hubungkan terakhir dengan puasa. Ada judulnya kan keutamaan puasa. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang penting tentu saja karena ada di dalam rukun Islam. Tetapi yang penting dari puasa adalah puasa itu sesungguhnya bukan sungguhnya, ini versi saya saja. Bisa saja bukan yang sungguhnya. Ini versi saya saja. Jadi puasa itu adalah upaya untuk meniru Tuhan atau bahkan menjadi Tuhan. Tanda petik menjadi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan meniru Tuhan? Karena berpuasa itu kan tidak makan. Itu kan meniru Tuhan. Allah kan tidak makan, tidak butuh kepada makan. Kemudian tidak minum dan tidak berhubungan seksual suami istri. Allah demikian. Jadi di dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan, itu kita dilatih untuk menuhan, ya, menjadi Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan? Ya bukan menjadi Tuhan artinya habis itu menyiksa orang-orang yang lain, ya, menindas, bukan. Tetapi menjadi Tuhan adalah meniru sifat-sifat Tuhan. Meniru sifat Tuhan yang tidak butuh kepada sesuatu yang lain. Kalau kita lihat ya, misalnya Allah, ya, Allah di atas ya ini perumpamaan saja, Allah di atas, kemudian manusia di bawah. Maka ada dua proses yang terjadi. Ada proses turun dan ada proses naik. Kalau proses turun itu digambarkan dengan nuzulul Quran. Jadi proses turun. Nah, proses turun itu sesungguhnya adalah proses angkasaraki, yaitu sesuatu yang menjadi materi, memateri, ya, menjadi sesuatu yang material. Ya, sama dengan firman Allah kan pada dasarnya tanpa huruf, tanpa suara, ya tanpa apa-apa. Tapi kemudian turun dalam bentuk Al-Quran, dia menjadi ada suaranya, ada hurufnya, bahkan bisa disentuh. Jadi dia mengalami proses memateri, ya, memateri. Dia mungkin bahasa apa? Saya nggak tahu bahasa Bugis. Sering mendengar dulu angkasar. Dia menjadi ya, memateri lah seperti itu. Dari suatu yang halus menjadi bisa diraba. Tetapi proses berpuasa itu justru proses ke atas. Ya, proses ke atas. Kita berpuasa itu berarti proses ke atas. Proses menuhan. Kalau tadi Tuhan turunnya Al-Quran itu proses memateri, ya, turun menjadi sesuatu yang material, maka ketika kita berpuasa maka prosesnya adalah menaik. Kita menjadi makhluk yang tidak butuh materi, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, seperti itu. Jadi proses berpuasa adalah proses menuhan, sungguhnya proses menjadi Tuhan, atau lebih sederhana itu meniru sifat Tuhan. Yang lebih jelas lagi adalah kita melebur dengan ketuhanan. Kita melebur dengan ketuhanan. Nah, memang kita ini pasti akan melebur dengan ketuhanan. Baik kita mau, kita bersedia, maupun tidak bersedia. Karena ada kan istilah yang sering kita dengar itu, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua berasal atau milik Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi puasa ini sungguhnya melatih kembali. Melatih untuk kembali. Kembali dalam arti bukan meninggal. Kembali itu bukan meninggal. Tapi kembali menjadi makhluk spiritual. Menjadi makhluk spiritual. Setelah di dalam 11 bulan lain kita makhluk material. Yang butuh ini, butuh itu dalam bentuk materi. Tetapi kemudian Ramadan kita berlatih untuk menjadi makhluk spiritual. Apa gunanya? Supaya dalam 11 bulan berikutnya ya kita menspiritualkan seluruh hal-hal yang sesungguhnya material itu. Ya, harta kita yang material itu kita spiritualkan. Dengan cara seperti apa? Ya kita zakatkan, ya kita sedekahkan. Dengan mensedekahkannya, dengan menzakatkannya, kita tidak mematerialkan harta kita. Kita uapkan dia menjadi suatu yang non material.
Kita misalnya sholat, ya, sholat material. Tetapi dengan melakukannya secara ikhlas, maka kita non-materialkan apa namanya sesuatu yang material ini. Kan kalau sholat itu ya gerakannya material, kita takbir, kita apa ya ruku, sujud dan seterusnya, itu adalah gerakan material. Tetapi dengan mengikhlaskannya, maka kita menon-materialkan apa yang kita lakukan. Nah, puasa ini adalah untuk upaya untuk non-materialkan apa-apa yang sungguhnya material. Karena itulah dalam puasa ada ungkapan seperti ini, ya as-saumu li ya wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Ya. Untukku artinya apa? Untuk menjadi seperti aku. Untuk spiritual, non-material seperti aku. Wa ana ajzi bihi. Dan sering kita artikan ajzi itu akan dibalas. Ya tidak. Bukan tidak, tapi tidak hanya seperti itu. Saya akan mewujudkan keinginan hambaku untuk menjadi makhluk non-material. Saya akan membalas keinginannya untuk menjadi makhluk non-material. Apa itu makhluk non-material? Makhluk yang semata-mata menspiritualkan. Mengikhlaskan segalanya. Ikhlas itu artinya murni. Murni kan artinya ya tidak material. Ya, kalau sesuatu sudah menjadi murni, berarti unsur materialnya sudah mulai luntur. Dia hanya unsur halusnya saja, spiritualnya saja yang muncul. Jadi ketika kita sebutkan as-saumu li wa ana ajzi bihi, maka artinya adalah bahwa saya puasa itu untukku, ya, untuk menjadi seperti aku. Dan kalau hambaku berniat untuk seperti itu, wa ana ajzi bihi, saya akan membalasnya dan meluluskan keinginannya untuk menjadi makhluk spiritual, menuju kepadaku. Saya kira ini ya obrolannya untuk sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kembali ke Pak Andi, siapa tadi? Pak lupa namanya. Aryadi. Mbak Andi Aryadi, ya silakan. Ya tidak mau dipanggil Ustadz. Belum Ustaz ini, Pak Ustaz. Tidak calon juga. Mudah-mudahan bisa ke depan lebih baik. Amin. Alhamdulillah.